Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya. Untuk kesempatan kali ini saya perkenalkan diri dulu, boleh ya. Sebagai moderator dalam acara kali ini, saya Cotra Wileka Asi dari volunteer di Home Depok. Saya mulai aja langsung untuk mempersingkat acara pembacaan CV dari Kak Palupi Mutiasi sebagai pemateri kita kali ini. Kak Palupi Mutiasi adalah seorang pendidik, penggiat literasi dan pendongeng. Di kegiatannya kali ini, Kak Palupi merasa menjadi pendidik, penggiat literasi dan pendongeng adalah anugerah yang bisa menimbulkan keceriaan dalam wajah anak-anak ya Kak Palupi ya, anak-anak Indonesia khususnya. Kalau Palupi ini mempunyai komunitas sosial yaitu Fun Garden of Literacy. Kak Palupi Mutiasi mempunyai background pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, mengambil S1 di jurusan PJSD ya, Pendidikan Guru ya. Kemudian S2-nya juga di Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Dasar. Dari 2019 sampai sekarang berarti masih proses S2 ya Kak Palupi ya. Semoga lancar terus. Iya, tinggal tesis, tinggal sidang Kak. Semoga lancar ya Kak Palupi ya sampai nanti lulus. Kemudian Amin. Kak Palupi, amin. Kak Palupi punya segudang pengalaman dan prestasi. Kak Palupi itu punya prestasi dan pengalaman di sebagai salah satunya ya juara 3 Pemuda Pelopor Nasional Bidang Pendidikan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019. Luar biasa. Dan sebagai pengalamannya banyak nih sebenarnya, tapi kalau boleh dirangkum ya Kak Palupi, sebagai juri di lomba mendongeng, sebagai pembicara di berbagai workshop mendongeng juga, kemudian penulis buku dan konseptor ya Kak Palupi, kemudian pengajar sains. Luar biasa. Kemudian tentu saja sebagai pendongeng di berbagai acara anak dan kementerian. Kemudian Kak Palupi juga mempunyai yang terbaru sekali prestasinya adalah juara 1 Pemuda Pelopor DKI Jakarta bidang pendidikan. Nah, Kak Palupi mempunyai organisasi yaitu tadi sebagai founder Fun Garden of Literacy. Sebagai wakil remaja Musola Raudatul Jannah dari tahun 2017 sampai sekarang, ketua program Pojok Baca Kelurahan Pekojan. Kelurahan Pekojan tuh daerah mana ya Kak? Jakarta Barat Kak. Jakarta Barat, pasalnya Jakarta Barat semua. Oke. Kemudian fasilitator BIMTEK Literasi Nasional Badan Bahasa. Pemuda Pelopor Jakarta Barat dan Pemuda Pelopor DKI Jakarta Wakil Rumah Berbagi Ilmu. Ini jangan-jangan kalau saya salah bahasa ini bisa langsung dikoreksi nih sama Kak Palupi nih. Enggak lah. Oke, Kak Palupi juga mempunyai keterampilan sebagai pembicara, mendongeng, menulis, mengajar, membuat desain pojok baca, dan membuat panggung boneka. Luar biasa bakatnya dan keterampilannya Kak Palupi. Ini sebenarnya ada juga kalau untuk kontaknya Kak Palupi, boleh nanti Kak Palupi sampaikan sendiri boleh ya? Saya takut salah. Boleh Kak. Oke, mungkin udah ceritanya jawab, boleh aku bantu juga nih Kak Palupi. Sama mungkin aku juga mau tanya-tanya boleh ya? Kan volunteer juga cuatranya. Boleh Kak. Oke Kak Palupi, boleh dimulai untuk pembicara kali ini Kak Palupi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Cotra selaku moderator yang kece banget pada acara hari ini. Saya Palupi teman-teman, insya Allah saya akan sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana mendidik dengan cara bercerita yang menyenangkan di masa pandemi ini. Karena kan masa pandemi ini anak-anak kan banyak di rumah ya.
banyak di rumah, banyak ditemani oleh ibu, oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dan pastinya masa-masa pandemi ini kan bagi kita selaku orang dewasa itu adalah masa-masa yang susah untuk ketemu, susah untuk ngumpul sama teman-teman, atau masa-masa yang bisa dibilang menjenuhkan. Nah, kalau bagi orang dewasa aja menjenuhkan, apalagi bagi anak-anak yang memang dunianya adalah dunia bermain. Kadang anak-anak tuh datang ke sekolah bukan karena dia suka sama satu pelajaran atau dia suka sama gurunya, tapi dia mau ketemu sama teman-temannya. Nah, ruang ketemu sama teman-teman itu kan dibatasi selama pandemi ini. Maka wajar sekali kalau anak merasakan yang namanya kejenuhan dalam belajar. Ketika anaknya jenuh dalam belajar, terus orang tuanya juga jenuh dalam belajar, kebanyakan yang terjadi adalah anak berantem sama orang tua gara-gara pelajaran. Atau misalnya orang tua gemes sama anak yang jenuh belajar. Itu kejadiannya sudah banyak sekali. Bahkan kan saya juga pernah melihat di sekitar saya bahwa yaitu anaknya sekolah, terus tugas sekolahnya juga dia jenuh misalnya, terus akhirnya dibantu orang tuanya tapi dia nggak mau secara gercep ngerjainnya, atau misalnya orang tua juga punya keterbatasan kan, mungkin keterbatasan waktu ataupun harus dibagi pikirannya antara kerja sama anak yang tadinya nggak pernah full ngurusin anak belajar, misalnya harus ngurusin standby belajar, nah itu juga kejenuhan. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakan hal-hal yang menyenangkan adalah salah satunya dengan bercerita. Nah, nanti saya mungkin akan lebih spesifik lagi ya. Maka saya kerucutkan adalah bercerita dengan menyenangkan di masa pandemi sebagai sarana juga untuk mendidik mereka. Mendidik dalam hal apa sih? Misalnya, mendidik kalau misalnya pandemi ini mengajarkan kita loh arti kesehatan misalnya, atau kekuatan ceritanya untuk mengajarkan kita untuk berempati sama tetangga misalnya yang ayahnya kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Sebenarnya banyak cara-cara. Pendidikan itu kan bukan hanya sekedar pendidikan formal yang dilakukan di sekolah, tapi kita tahu kalau lain pendidikan itu, kalau teman-teman belajar di ilmu pendidikan atau teman-teman juga punya passion di dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu melibatkan tiga kan, tripusat pendidikan, yaitu di masyarakat, di sekolah, dan juga di rumah. Jadi tripusat pendidikan ini sebenarnya berfungsi sekali di masa pandemi, di mana kita dibalikan kembali ke dalam fitrahnya ya, fitrahnya bahwa pendidikan anak ya awalnya adalah pendidikan di rumahnya, baru di sekolah, dan baru tarik-menariknya adalah di masyarakat. Karena pendidikan itu sendiri dan juga mengubah satu karakter anak, memberitahukan anak, terus juga mendidik anak, itu sebenarnya tarik-menarik antara nature sama nurture. Nature itu adalah alam yang membentuk anak-anak, lingkungan yang membentuk anak-anak, dan nurture yaitu pola asuh perilaku orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk orang tua yang paling utama yang membentuk anak-anak. Maka sebenarnya pandemi ini adalah mengembalikan marwah pendidikan ke ruang-ruang keluarga yang mungkin selama ini keluarga taunya adalah ya udah ketika anak sekolah, anak belajar, ketika di rumah ya udah nggak perlu belajar lagi atau nggak perlu
mereka, memberikan pembelajaran-pembelajaran yang terbaik tanpa memaksa mereka untuk mengikuti kita, mengikuti kemauan kita. Jadi kenapa harus disampaikan dengan cinta? Karena ada pepatah yang bilang apa yang disampaikan dari hati akan sampai juga ke hati. Dan itulah filosofi pendidikan sebenarnya. Yang kita tidak bisa memaksakan kecepatan tumbuh seseorang atas kemauan kita. Kalau misalnya bayangin aja pohon, kita udah kasih nutrisi yang terbaik, terus pohon A bisa tumbuh tinggi, pohon B tiba-tiba nggak bisa tumbuh tinggi. Terus kita mau tarik-tarik pohon B-nya supaya dia tumbuh tinggi. Yang ada dia nggak akan tumbuh tinggi kan, tapi yang akan kejadian kemungkinannya atau possibilities-nya adalah dia akan mati pada waktu yang belum seharusnya dia mati. Nah, itulah salah satu filosofi pendidikan dari sisi pedagogi, termasuk pendidikan pada anak-anak. Kalau dia memorinya tentang pendidikan atau memorinya tentang belajar di masa kecil sudah tidak menyenangkan, maka possibilities-nya adalah dia bisa mengalami kejenuhan di masa besarnya ketika dia belajar. Makanya itu banyak sekali misalnya tawuran, karena dia merasa ya belajar nggak menyenangkan, ya aku cari yang menyenangkan, misalnya tawuran, misalnya gitu. Atau misalnya dia jenuh dalam belajar terus bolos sekolah yang dirasa menyenangkan atau dipaksakan. Ini kenalan sedikit, saya berasal dari komunitas Fun Garden of Literacy, yaitu salah satu komunitas yang mendirikan perpustakaan kecil untuk anak-anak dan mendorong minat baca anak-anak dari banyak kegiatan, salah satunya adalah kegiatan mendongeng dan membuka akses perpustakaan. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini juga sebenarnya adalah masa untuk kita beramal sebanyak-banyaknya kepada anak-anak. Jadi kalau teman-teman punya buku-buku di rumah, itu bisa dipinjamkan kepada anak-anak. Atau teman-teman punya wifi di rumah, yang kelebihan wifi misalnya, itu bisa dihibahkan kepada anak-anak. Untuk dunia pendidikan anak-anak. Kalau tadinya saya membuat perpustakaannya di kelurahan. Tapi ketika anak-anak masa pandemi ini tidak bisa mengakses kelurahan, maka saya mendirikan perpustakaannya adalah di rumah saya. Jadi di rumah bersama ayah saya keluarkan buku-buku anak yang dipunya, dan itu bisa diakses selama sekolah sama mereka. Jadi itu menjadi satu hal kesenangan untuk mereka bisa mengakses buku-buku bacaan. Sebenarnya pandemi adalah cara kita semua volunteer ya, untuk lebih berempati di bidang pendidikan dengan cara-cara yang kita bisa. Misalnya, ada anak yang diomelin terus sama orang tuanya, karena orang tuanya mungkin nggak ngerti pelajarannya. Oh, kita ada waktu nih, misalnya kita punya waktu yang luang. Sini boleh yuk, saya ajarin. Itu juga termasuk amal kita sebagai orang dewasa untuk memberikan pendidikan yang menyenangkan pada mereka. Anak-anak dan masa pandemi itu pasti berbeda kondisinya, mereka juga pasti tersiksa di masa pandemi ini. Yakinlah bahwa anak-anak itu walaupun udah punya gadget ya, di masa pandemi ini mereka mainan gadget gitu ya, tapi yakinlah dalam hati mereka tuh mereka merindukan teman-temannya, merindukan gurunya, merindukan sekolahnya. Karena kan gadget itu nggak bisa memberikan rasa ya. Mereka bisa memberikan satu kesenangan bagi kita selaku manusia, apalagi anak-anak yang zaman sekarang lahir sebagai digital native, tapi nggak bisa memberikan rasa dan bonding atau kelekatan emosi. Misalnya gini, teman-teman belanja, terus belanja tahu-tahu pakai robot gitu kasirnya. Ya udah, kalau robot kan cuma sekedar bisa masukin koin, selesai. Tapi kan kalau kasirnya itu manusia, pasti disapa dulu. Beli apa, Mbak? Ini ya Mbak kembaliannya, terima kasih ya Mbak. Kayak petugas Indomaret lah, kita kalau pagi-pagi selamat datang gitu. Itu suaranya enak, renyah gitu ya. Tapi kalau robot misalnya selamat datang, silakan belanja. Itu juga akan beda kan rasanya. Nah, itu juga yang didapati pada teknologi. Teknologi memang bisa memberikan kesenangan pada anak, tapi tidak bisa memberikan kelekatan dan rasa sayang pada anak. Yang bisa melakukan itu adalah manusia, yaitu gurunya atau kakak-kakaknya atau orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Nah, kenapa saya menggunakan cerita sebagai wadah untuk mendidik anak baik di masa pandemi ini ataupun di pasca pandemi nanti, karena ternyata ketika kita bercerita ada keceriaan yang memancar di wajahnya, ada imajinasi yang berhamburan. Karena biasanya masa anak-anak itu walaupun dia dalam tahap kognitif, dia dibilangnya masa konkret, operasional konkret, bahwa segala sesuatu yang harus dikonkretkan gitu ya kalau untuk anak. Jadi kalau misalnya kita ngajarin sains tentang udara itu nggak kelihatan misalnya kita, tapi bisa dikonkretin dengan cara misalnya kalau kita niup balon,
udara nggak kelihatan kan, tapi bisa dipegang. Kalau balonnya tambah besar, itu berarti ada udaranya. Coba ditiup balonnya. Konsep itu gitu, kita bisa mengajarkan anak-anak. Tapi kalau kita cuma bilang, udara nggak kelihatan, tapi aku bisa ngerasain itunya. Iya, tapi nggak kelihatan. Terus kelihatannya kayak gimana? Itu dia akan nanya terus sampai dia ketemu yang klik bahwa dia tahu, oh udara itu nggak kelihatan gitu. Atau misalnya kita mau ngajarin tentang terapung, tenggelam, atau tekanan di dalam laut gitu ya. Saya pernah ngajarin misalnya bilang, ya kalau terapung itu di bawah, kalau terapung itu di atas gitu, maaf. Kalau tenggelam itu di bawah. Gimana caranya terapung tenggelam itu di bawah? Oh, kita kasih bahan-bahan yang ringan yang bisa terapung di atas. Jadi sedetail itu sebenarnya anak-anak. Tapi di luar dari detailnya mereka tuh punya imajinasi yang benar-benar banyak gitu, berhamburan dalam diri anak-anak. Misalnya, suka lihat nggak kalau anak kecil tuh ngomong sama bonekanya, ngomong sama daun, ngomong sama masak-masakannya gitu ya. Kenapa hal itu terjadi? Itu karena imajinasinya masih banyak gitu. Tapi kalau kita orang dewasa ngobrol sama daun, ngobrol sama boneka itu pasti, ini kenapa sih nih gitu? Ngobrol sama daun sama boneka. Tapi kalau anak kecil itu nggak masalah karena memang imajinasinya memang berhamburan gitu. Nah, ada batas yang dilewati sama orang dewasa. Ketika kita makin dewasa, kita berpikirnya makin realistis nggak sih? Tapi ketika anak-anak kan ya masih imajinatif gitu. Nah, makanya gimana caranya kita masuk ke dunia imajinasi anak-anak adalah dengan menyamakan visi bahwa diri kita bisa masuk ke dunia mereka dan bisa menjamah imajinasinya anak-anak. Salah satunya adalah dengan cerita. Nah, gimana sih kekuatan sebuah cerita emangnya bisa ya mengubah perilaku mereka di masa pandemi atau bisa ya dijadikan alternatif pembelajaran di masa pandemi? Bisa sekali. Jadi kekuatan sebuah cerita itu sudah dibuktikan pada saat kejadian tsunami di Aceh. Ini kebetulan saya punya bukunya ya, jadi saya bisa ceritain. Jadi ketika kejadian tsunami di Aceh itu ada satu desa namanya Desa Simelu yang dia itu terdampak tsunami-nya paling kecil di antara desa-desa lainnya. Tahu nggak kenapa terdampaknya paling kecil? Karena ternyata turun-temurun mereka dihadirkan cerita tentang smog. Smog itu adalah tsunami dalam bahasa mereka. Jadi kalau smog datang, smog itu ombak yang besar, kalian itu harus berlari gitu. Nah, jadi ketika smog itu datang, ada ombak besar datang, mereka tahu mereka harus bagaimana caranya mengevakuasi diri. Dan tutur cerita itu dituturkan turun-temurun dan akhirnya berdampaknya adalah penduduk smog adalah penduduk yang terdampak paling kecil tsunami dan paling mampu untuk menyelamatkan diri dari tsunami. Begitulah kekuatan sebuah cerita. Kalau terus-menerus dituturkan, maka akan besar manfaatnya bagi anak-anak. Nah, ini juga ada pengetahuan dari Human Brain Development bahwa ternyata anak-anak di usia sekolah dasar ataupun di sekolah PAUD itu adalah anak-anak yang secara perkembangan bahasanya, emosinya, itu sedang berkembang-berkembangnya. Maka memang kita harus menjaga nih adik-adik kita dari perkembangan bahasa media sosial yang pada saat ini jauh bisa diserap oleh mereka. Misalnya, nyanyian-nyanyian TikTok, gampang banget keserap sama mereka, padahal mereka nggak tahu artinya. Misalnya, saya masih ingat banget anak-anak TikTok di dekat saya tinggal, itu nyanyi tentang saya masih ting-ting dijamin masih ting-ting. Padahal ketika tahu, ting-ting itu artinya apa emang ya? Mereka tuh nggak tahu artinya. Tapi kenapa begitu banyak terserap pada diri mereka? Karena memang perkembangan bahasanya itu lagi berkembang secara pesat gitu pada saat dia pesat-pesatnya itu di umur 1 sampai dengan 12 tahun, which is anak SD kan. Gitu. Nah, perkembangan bahasa itu dari mana sih? Sebenarnya perkembangan bahasa itu di sini bisa dilihat dari 4 bulan dalam kandungan sampai dengan usia 12 tahun itu perkembangan bahasanya cepat sekali. Makanya sekarang kan banyak penelitian ataupun banyak gerakan-gerakan, ayo ibu-ibu read aloud gitu kepada anaknya yang dalam kandungan. Ayo buku-buku read aloud-nya, misalnya account Rabbit Hole, itu dia sering banget untuk mengkampanyekan hal-hal yang berbau bagaimana caranya kita membacakan buku kepada anak gitu ya. Nah, ini juga menyatakan kalau manusia itu punya limbik area yang berkembang juga di 0 sampai 12 tahun. Limbik area itu adalah pusat memorinya manusia.
Jadi kita mungkin punya teman yang takut banget sama badut, tapi ada teman yang suka banget sama badut. Itu kenapa sih? Itu karena pengaruh dari limbik areanya atau memorinya, memori yang dia buat di masa kecil. Dia mungkin melihat badut satu hal yang menyenangkan atau ditakut-takutin. Ayo, kalau nangis mama panggil badut ya. Nah itu kerekam memorinya. Beda sama orang yang mungkin ngelihat badut, wah itu ada badut tuh, seneng tuh liatnya, wah ulang tahun pasti seru ya ada badutnya. Itu akan berbeda gitu. Nah sama halnya dengan pandemi kali ini. Belajar tuh nggak nyenengin ya, lihat ini di masa pandemi ini pasti susah. Ketika itu terus-terusan digaungkan kepada anak, dia akan menangkap itu adalah satu hal yang tidak menyenangkan. Tapi berbeda ketika ada orang dewasa atau orang tua bilang, yuk nggak apa-apa yuk di masa pandemi kita belajar. Yuk kita akhirnya jadi deket nih, ibu jadi sama ade, atau kakak jadi deket sama ade, atau tante jadi deket sama adik. Itu akan berbeda juga. Nah, membaca atau cerita itu bisa mendorong seseorang untuk bisa berimajinasi atau menyatukan hal-hal yang bisa dia pelajari di kehidupan sehari-hari. Misalnya dari cerita bawang merah, bawang putih gitu ya, dia bisa belajar tentang mana ya tokoh yang jahat, mana tokoh yang baik. Atau cerita tentang Walang Kundang misalnya, dia juga akan belajar mana ya tokoh yang jahat, mana ya tokoh yang baik. Terus sebenarnya esensi dari sebuah cerita, bahwa cerita itu akan mendorong manusia untuk bisa memetakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya bagi kakak-kakak, kita harus ngelakuin apa ya untuk membuat anak tuh senang di masa pandemi. Bacakanlah sebuah cerita. Ceritanya yang kakak-kakak pastinya udah memilih cerita tersebut dan udah tahu pesan moral dari cerita itu gitu. Nah, bisa dibacakan kepada anak-anak. Bisa juga yang sesuai dengan mata pelajarannya, karena kan banyak buku-buku anak sekarang yang juga sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang sedang dia pelajari gitu di sekolah. Nah, jadi kadang juga saya menggunakan musik untuk juga bisa bercerita. Biasanya cerita itu jadi konten yang mampu mendidik tanpa menggurui. Karena biasanya anak-anak zaman sekarang apalagi ya, gitu. Ibu, tahuan aku daripada ibu. Suka ada yang kayak gitu. Atau, nggak percaya gitu. Misalnya anak-anak kayak gitu. Tapi kalau diberikan cerita biasanya bisa mendidik tanpa menggurui mereka. Terus saya juga memakai musik misalnya untuk mengajarkan anak-anak bagaimana caranya supaya dia cinta kebersihan misalnya di corona ini, atau gimana caranya dia memaknai pandemi gitu ya, itu bisa nanti saya praktikkan. Nah, hal yang harus dipersiapkan dalam bercerita itu ada konten cerita yang kuat tentunya. Kalau mau mendidiknya benar-benar via cerita, siapkan dulu konten cerita yang kuatnya. Terus hadirkan juga imajinasinya. Terus ekspresinya juga harus totalitas. Variasi suaranya misalnya juga diperhatikan. Nah, ini saya punya metode yang saya kembangkan sendiri, yaitu misalnya metode mengubah-ubah suara lewat lidah dan lain sebagainya. Tetapi saya juga mendapat banyak sekali masukan dari salah satu mentor saya, yaitu metode bercerita AIWO. Tapi kalau saya biasanya memainkan lidah saya saja gitu untuk mengubah-ubah suara. Nah, ini ada metode berceritanya pakai buku, terus ada membuat konten ceritanya misalnya membuat tokohnya, wataknya, konfliknya, amanatnya. Terus ayo menuturkan cerita dengan musik dan rasa di masa pandemi. Nah, sekarang ayo bercerita. Jadi, saya mau stop share dulu. Saya akan kedengeran kah suaranya? Kedengeran kah? Terdengar, Kak. Dengeran, Kak. Oke. Ya, jadi untuk bercerita sendiri terkadang saya menggunakan alat bantu sebenarnya kalau untuk anak-anak, selain juga menggunakan buku. Gitu bisa, ini buku Smong ya, kebetulan saya punya bukunya. Ini buku yang mengajarkan tentang bagaimana anak memitigasi diri mereka atau mitigasi bencana tsunami. Itu jadi cerita yang dituturkan turun-temurun sama penduduk Simelu itu. Terus juga saya biasanya menggunakan musik-musik sederhana untuk
mendidik anak-anak gitu ya, apalagi di masa pandemi ini kan mereka merasa lagu-lagu TikTok itu adalah lagu-lagu yang menyenangkan untuk mereka, maka saya mencoba untuk menciptakan sedikit-sedikit lagu buat anak-anak. Saya sebenarnya senang banget sama odong-odong. Jadi kalau anak-anak naik odong-odong itu biasanya saya senang karena abang odong-odong itu turut melestarikan lagu anak-anak gitu. Kalau di odong-odong kan lagunya banyak, lagu anak-anak, lagu naik delman, cicak-cicak dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka kembali ke rumah, maka yang disetel lagu TikTok, apalagi yang kakaknya senang TikTokan, ya udah deh akhirnya adiknya juga ikut TikTokan, atau ibunya juga senang TikTokan atau demam TikTok gitu ya, TikTok syndrome. Jadi for your information teman-teman, saya nggak punya akun TikTok sampai saat ini. Jadi saya bisa berbicara seperti ini karena memang saya tidak punya akun TikTok dan tidak pernah membuat TikTok gitu ya. Karena saya pikir ini yang harus diselamatkan dari generasi kita. Oke, boleh main TikTok tuh boleh gitu ya, tapi jangan sampai membuat anak-anak itu kecanduan sama TikTok. Bisa dialihkan dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya, termasuk nyanyian-nyanyian lagu TikTok yang tidak pada umumnya gitu ya, harus didengar sama mereka padahal mereka tidak tahu artinya. Oke. Kalau untuk bercerita sendiri harus dengan konten yang kuat, jadi harus cari ceritanya. Boleh dari buku dicarinya atau boleh buat sendiri ceritanya. Terus habis itu hadirkan imajinasi. Imajinasi itu hadir bagaimana sih Kak Palupi? Bisa dengan menutup mata kita atau membayangkan sesuatu. Misalnya imajinasi kita bisa dari menangkap bola terlebih dahulu sambil ditutup mata sambil menangkap bola, atau sambil membayangkan bunga, atau sambil membayangkan pohon. Kenapa imajinasi itu perlu bagi anak-anak? Karena ketika orang dewasa yang bercerita kuat imajinasinya, itu akan tertangkap pada anak-anak. Dan imajinasi itu bisa membuat cerita lebih mudah. Misalnya teman-teman mau cerita tentang pohon, gak mungkin dong teman-teman ngegeret-geret pohon ke depan anak-anak yang berpikir konkret, tapi misalnya melalui imajinasi mereka tuh sudah bisa membayangkan pohon. Ada pohon besar. Pohon besar itu rantingnya besar-besar sekali. Akarnya juga besar. Maka dengan imajinasi yang kuat mereka akan membayangkan, oh akarnya besar, rantingnya juga besar, pohonnya juga besar gitu. Nah itu adalah salah satu bermain imajinasi. Terus apalagi Kak Palupi, ekspresi yang kuat. Dan kita kalau dalam bercerita nggak boleh jaim. Kalau udah jaim ke anak-anak atau ada beril ke anak-anak, kita jaim ke mereka itu nggak akan nyampe ceritanya. Anak-anak tuh nggak akan bilang, ih ibuku jelek kalau bercerita. Tidak. Tapi dia tahu bahwa ibunya, kakaknya, tantenya, atau gurunya, atau kakak-kakak volunteernya sedang menceritakan sesuatu. Maka ayo berlatih ekspresi yang totalitas. Berlatih ekspresi caranya gimana Kak Palupi? Yuk kita sama-sama melafalkan A, I, U, E, O, tapi tanpa suara. Nah, sekarang kita coba kalau teman-teman di sini sama temennya, kita lihat-lihatan. Biasanya tuh kalau saya kalau ngisi pelatihan langsung, kita lihat-lihatan dulu sama teman, terus kita ekspresi. Ekspresi sedih misalnya. Ekspresi sedihnya nggak boleh gini doang. Nggak boleh gini. Karena itu sedih orang dewasa. Anak-anak nggak pernah nemuin anak-anak sedihnya cuma ngusap air mata doang. Nggak akan pernah nemuin anak-anak sedihnya cuma ngusap air mata doang. Maka ketika menyampaikan ekspresi sedih ke anak-anak, mengajarkan anak untuk meluapkan ekspresi yang dia punya, jangan pakai ekspresi orang dewasa. Atau jangan pakai ketawa-ketawa lucunya orang dewasa. Karena anak-anak nggak mungkin kayak gitu. Kalau dia ketawa senang, ya dia akan ketawa senang. Gitu. Jadi kita coba untuk berekspresi ya. Kita coba dulu, saya pakai sebuah cerita, terus nanti teman-teman berekspresi. Suatu pagi, seorang anak kecil berjalan menelusuri sungai. Lalu di sungai itu ia merasa sedih. Nah, sedih itu juga bisa jadi bagian dari si anak itu mengekspresikan rasa sedihnya. Jadi kita bisa loh memainkan ekspresi sedih itu. Kalau Kak Palupi, sedihnya itu sedikit, Kak Palupi itu tangannya di bawah ya. Tapi kalau Kak Palupi sedihnya banyak, Kak Palupi tangannya di atas. Nah, ketika kita bilang, ayo ikutin rasa sedihnya. Terus tangan kita di bawah. Terus misalnya,
itu bisa bermain rasa kesedihan sama mereka. Begitu juga dengan ketawa gitu. Terus misalnya rasa cemas, terus misalnya rasa takut, kita coba ya. Setelah sedih, melihat banyak sampah di sungai, lalu anak itu merasa takut. Ia melihat-lihat, ternyata di sekelilingnya ia hanya sendiri. Lalu ada kecoa yang menempel di pundaknya. Ia merasa geli dengan kecoa itu. Nah, bermain ekspresi yang totalitas seperti itu contohnya. Tapi karena ini via Zoom ya, jadi kadang nggak susah interaksinya. Tapi kalau misalnya via langsung, kita bisa ngelihat ekspresi teman-teman kita. Mana nih ekspresi sedihnya yang total, mana ini ekspresinya yang dibuat-buat, atau mana nih yang masih orang dewasa banget, yang masih jaim banget gitu kan. Nah, itu bisa gitu. Dan sama halnya misalnya kita mengeluarkan ekspresi marah gitu ya. Kalau anak kecil tuh marahnya nggak mungkin marah gitu doang, tapi pasti dia ada sentuhannya. Sebel, pasti ada kayak gitu. Pasti nyeletuk kayak gitu. Ih, jangan temenan sama dia tahu, dia mah nyebelin. Tapi kalau orang dewasa kan enggak. Hebat dah gitu misalnya. Udahlah gitu. Nah itu misalnya ekspresi yang totalitas adalah ekspresi yang mengikuti anak-anak. Nah habis setelah ekspresi, terus konten cerita yang kuat, terus apa lagi Kak? Nah biasanya setelah konten cerita yang kuat, imajinasi dan ekspresi sebenarnya itu udah cukup untuk bercerita. Tapi kadang orang tua tuh suka bilang atau kakak suka bilang, Kak, kalau cerita itu biasanya suaranya harus berubah-ubah supaya anak-anak tuh lebih gampang nyerapnya. Padahal nggak harus juga suaranya berubah-ubah, tetapi itu hanya sekedar untuk meningkatkan atensi anak-anak. Jadi anak-anak tuh suka hal-hal yang menarik, suka hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Maka boleh sih kita melakukan variasi-variasi suara, tapi tidak untuk menjadi beban bagi diri kita yang menceritakan. Udah volunteer, terus juga bingung sama urusan kita sendiri, terus tiba-tiba harus ubah suara, kan susah gitu misalnya. Tapi itu tidak hanya untuk dijadikan beban gitu ya, tapi itu bisa kita niatkan agar anak-anak lebih dekat sama kita dan agar ceritanya lebih bisa masuk kepada mereka. Terus gimana caranya Kak untuk mengubah-ubah suara? Jadi kalau saya ikut beberapa pelatihan, baik dari pelatihan mengubah suara ataupun pelatihan voice over. Waktu itu saya berkesempatan untuk memoderatori Tisa Julianti, seorang voice over yang sudah beken banget di mana-mana gitu ya. Nah itu saya mendapatkan ilmu dari beliau bahwa ketika kita melakukan ekspresi yang totalitas, imajinasi yang totalitas, maka suara kita juga akan bisa loh berbeda-beda. Misalnya, ketika kita ekspresinya datar, hai teman-teman, datar saja. Tapi kalau kita ekspresinya marah, hai teman-teman, atau kita misalnya ekspresinya terkejut, hai teman-teman, atau kita misalnya ekspresinya sedih, hai teman-teman, itu sudah bisa sebenarnya mengubah suara kita. Maka voice over sama dongeng sebenarnya adalah satu bidang yang punya kemiripan, yaitu harus dengan imajinasi dan ekspresi. Tisa Julianti pun mendapatkan kemudahan ketika dia melakukan perubahan banyak suara karena dia dari dunia teater terlebih dahulu. Jadi dia udah terlatih tuh imajinasi dan ekspresinya lalu voice over gitu. Nah, tapi kalau dari dunia dongeng sendiri, variasi suara bisa berbeda-beda. Misalnya, intonasi yang kita keluarkan, hai, 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 itu juga bisa mengubah suara. Atau misalnya, hai, hey, hai, itu juga bisa sudah mengubah suara. Jadi intonasi penekanan-penekanan itu juga bisa mengubah suara. Tapi kalau kita mau mencoba untuk memaksimalkan potensi yang kita punya, kita bisa juga menggerakkan lidah, mulut, gigi kita, ataupun pita suara kita untuk dimaksimalkan. Karena kan Allah sudah memberikan seperangkat sebenarnya dalam diri kita untuk bisa dimaksimalin potensinya, termasuk dengan variasi suara itu. Misalnya, kalau kita mau memaksimalkan lidah kita gerakin aja lidah kita berbeda ke sebelah sini. Halo teman-teman,
Terus ke sebelah sini pasti akan menghasilkan suara berbeda. Halo teman-teman. Terus misalnya ke atas. Halo teman-teman. Apa kabar? Pasti berbeda. Terus misalnya kita mau jadi seorang kakek-kakek atau nenek-nenek, tinggal dilatih saja lidahnya ke depan seperti ini. Ayo cucu nenek, siapa yang mau bercerita sama nenek? Sini. Ayo kita cerita. Nah, itu juga bisa kan. Terus atau mau yang lain Kak? Oke, kita misalnya mau main suara ayam Kak misalnya. Oke, kita tinggal julurkan saja lidah kita seperti ini. Terus kita keluarkan suara mirip ayam, tapi kita udah dengerin dulu nih, ayam gimana sih suaranya, terus kita imajinasi gimana ya suara ayam, terus baru kita keluarkan. Nah, bisa kayak gitu. Atau misalnya, Kak ayamnya jangan ayam yang biasa dong. Oh, oke, baiklah. Nah, misalnya juga bisa kayak gitu. Atau suara kucing Kak, suara kucing boleh. Kucing yang mana nih? Kucing yang manis misalnya. Miau, miau. Terus kucing yang berantem Kak. Miau, miau. Nah, itu juga bisa tergantung kita melatihnya. Terus saya juga punya pengalaman dari salah satu mentor terbaik saya, seorang ventriloquist. Dia memang sulap suaranya sudah jam terbangnya tinggi sekali. Dia sudah juga bilang bahwa ternyata mengubah suara tuh gampang loh pakai metodenya dia, yaitu metode Elisceta dengan A-I-U-E-O. Misalnya suara A, kita suara yang biasa. Pada suatu hari, terus suara I, misalnya suara yang anak kecil kayak gini. Pada suatu hari. Terus misalnya suara U, suara yang ada di hidung. Pada suatu hari, aku dan teman-teman ingin pergi. Aku ingin sekali pergi bersama teman-temanku. A, I, U, A, I, U, A, I, U. misalnya. Terus, oh aku mau suara Doraemon dong, bisa pakai suara E. Hey, maling-maling bambu. Nah itu bisa pakai suara E. Jadi A, U, E. terus suara O. Cuma suara O mah gampang, tinggal bass aja. Oh, sabar bos, sabar. Terus Sopo Jarwo biasa pakai suara O. Nah, jadi bagaimana caranya? Tinggal kita memaksimalkan potensi yang kita punya. Oh, aku tuh suaranya cempreng. Ya udah deh, aku pakai suara I aja. Oh, boleh. Oh, aku tuh suaranya ngebas gini loh. Kadang teman-temanku bilang aku kayak cowok. Tapi suaraku yang ngebas ini bisa loh untuk mendidik anak-anak. Nah, itu bisa pakai suara O. Atau, aku suaranya serak-serak ini. Jadi bisa kan ya buat cerita dan mendidik anak-anak? bisa banget. Tapi suaraku tuh melengking gini. Kadang orang tuh kalau dengerin suaraku suka sakit kepalanya. Bisa nggak ya? Bisa banget gitu. Jadi memaksimalkan potensi yang kita punya. Kalau misalnya mau bercerita, terus variasi suaranya masih sedikit, itu bisa pakai 2 suara dulu saja yang berbeda. Sehingga kita bisa konsisten dengan cerita kita. Tapi sebenarnya sekali lagi, variasi suara ini bukan hal yang membuat kita malah jadi takut bercerita. Tapi ini diniatkan saja agar ceritanya lebih menarik gitu kepada anak-anak. Misalnya kita mau bercerita tentang kodok dan juga monyet misalnya gitu ya, atau si Momo gitu ya. Nah, nanti si Momonya ini pakai suara yang kecil saja, misalnya Ting ting, wana-wana ting ting. Ting ting, wana-wana ting ting. Aku adalah Momo, monyet yang sangat pintar. Aku ingin sekali untuk memakan pisang. Tapi ketika aku makan pisang, kulit pisangnya akan aku buang ke sungai. Boleh nggak aku buang? Nah, biasanya anak-anak jangan buang. Nah, mereka itu udah bisa untuk diajak berinteraksi dan menanamkan nilai-nilai positif mereka melalui sebuah cerita. Begitu kalau untuk variasi suara, imajinasi dan juga ekspresi.
Nah, saya mulai dengan ayo bercerita. Jadi kita coba ya, ini saya coba bercerita dengan lagu yang juga lagu ini saya buat sendiri karena waktu di mata kuliah PGSD kita tuh dapet mata kuliah seni musik yang sebenarnya banyak lagunya, cuma nggak pernah dipraktekin, tapi akhirnya setelah keluar dunia kampus ternyata kepake ilmunya walaupun cuma CGF aja gitu ya. Pada suatu hari bumi bercerita tentang virus yang melanda bumi kita. Virus itu bernama corona. Kita harus melawannya. Pakai masker, ayo cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker, ayo cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, ini juga bisa dilakukan sebagai kita seorang pendidik, misalnya menciptakan lagu-lagu yang mendidik untuk mereka. Lagu juga kenapa bisa lebih masuk kepada anak-anak, karena memang lagu ini biasanya tersimpan dalam long term memory. Biasanya hal-hal yang menyenangkan tuh tersimpannya di long term memorinya anak-anak. Sedangkan kayak rumus fisika, kimia, atau matematika, kenapa habis ngapalin anak-anak tuh cepat lupa? Karena memang tersimpan di short term memorinya mereka gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya kita belajar mati-matian satu malam, belajar rumus fisika, terus tiba-tiba besoknya lupa ya, masuknya kan memang ke short term memory kita gitu. Tuh. Jadi misalnya, sama-sama teman-teman, nah nanti mereka pada nyanyiin. Harus ngapain sih selama ada virus corona ini? Misalnya mereka juga harus nyanyiin. Pakai masker, ayo cuci tangan, jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker, ayo cuci tangan, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, terus ada lagi, misalnya ada anak yang nakal banget. Anak kecil kan suka iseng ya sama anak kecil lainnya gitu. Nah itu tuh udah ada bibit-bibit pembulian misalnya gitu. Kita lihat anak sekitar kita tuh udah sering membuli temannya gitu. Misalnya dengan cara cuma colek-colek, atau misalnya jorok-jorokin teman. Itu tuh demen banget tuh anak-anak bocah tuh ya. Kalau main jorok-jorokan sama temennya. Terus misalnya marahin temennya, atau misalnya cubit-cubit temennya. Padahal dia gemes sendiri gitu. Tapi dia cubit temennya. Kalau nggak dikasih tahu, dia akan merasa bahwa nyubit temennya itu boleh gitu. Nyubit temennya untuk mengekspresikan kegemesan dia itu boleh. Tapi kalau dia dikasih tahu, dia akan sadar kalau oh temennya sakit loh dicubit. Nah cara ngasih taunya itu bisa dengan cerita juga, bisa dengan lewat lagu juga. Hei kawan, ayo bermain bersama. Jangan mengejek atau memarahi teman. Jangan bertengkar atau menyakiti teman. Ayo kita main bersama-sama. Lagi, hei kawan, ayo bermain bersama. Jangan mengejek atau memarahi teman. Jangan bertengkar atau menyakiti teman. Ayo kita main bersama-sama. Apa? Ayo kita main bersama-sama. Sekali lagi. Ayo kita main bersama-sama. Wah, adiknya ikutan ya. Nanti minta dinyanyiin lagi sama bunda ya. Oleh.
Nah, hal-hal yang demikian menyenangkan bisa dihadirkan juga dalam ruang anak-anak. Misalnya kita pakai tepuk-tepuk atau cuma sekedar pakai botol-botol Yakult, itu udah menyenangkan bagi anak-anak. Atau lagi nih, misalnya pakai itu yang sama. Sebenarnya lagu-lagu anak-anak tuh gampang kalau teman-teman mau belajar pakai ukulele misalnya, kayak lagu kring 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 ada sepeda itu cuma pakai nada C sama G doang gitu. Coba ya, kita coba ya. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tuk 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 suara sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Yeay! Nah, sebenarnya lagu-lagu yang diciptakan sama anak juga bisa beda-beda. Kayak tadi kan ada lagu yang Bumi Bercerita, itu bisa diubah liriknya jadi lagu yang lain. Misalnya dari lagu yang Bumi Bercerita tuh kadang saya pakai lagu tentang hutan. Misalnya saya menciptakan tokoh yang penjaga hutan gitu, itu juga bisa diciptakan lagunya. Misalnya, pada suatu hari Ruru bercerita tentang hutannya yang sangat indah. Di dalam hutan banyak pohon yang rindang. Ruru sangat menyukainya. Hutan kita, alam kita, ayo semua menjaganya. Hutan kita, alam kita, ayo menjaganya. Ayo menjaganya. Atau cerita tentang misalnya cerita kena kupu-kupu, itu juga gampang sekali didendangkan atau diceritakan kepada anak. Walaupun cerita ini klasik ya, kita udah tahu bahwa metamorfosis kupu-kupu tuh dari telur, terus jadi ulat, terus jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu. Tapi kalau kita bisa menceritakannya, atau kita bisa memberitahukan atau mendidiknya, atau cara mengajarinya dengan menyenangkan, itu juga bisa jadi salah satu alternatif untuk mengajari anak di rumah. Misalnya, hari ini ada seekor ulat yang suka makan banyak, makan daun-daunan. Lalu ulat ada di dalam kepompong. Ia harus bersabar di dalam kepompongnya. Apakah ia akan berhasil menjadi kupu-kupu? Apakah ia akan berhasil menjadi kupu-kupu? Setelah ia selalu bersabar, kini tibalah ia pun keluar. Setelah itu ia menjadi kupu-kupu yang indah. Lalu ia pun bisa terbang kemana-mana. Nah, itu juga bisa disampaikan dengan cara yang lebih menarik, yaitu dengan dulu kabarnya yang hari ini
Kalau kau suka hati, bilang hore. Nah, itu bisa juga menghadirkan musik-musik anak kembali kepada anak-anak. Itu juga bisa salah satu kegiatan yang menyenangkan untuk mengembalikan masa belajar. Ini adalah dengan cara yang menyenangkan kepada mereka, salah satunya adalah dengan bercerita kepada anak-anak. Bisa dengan menciptakan suara-suara, Atau bisa juga dengan menyanyikan lagu yang seru kepada anak-anak. atau bisa juga loh dengan melakukan eksperimen-eksperimen sains yang seru bagi mereka. Kan eksperimen sains juga banyak yang gampang buat anak-anak. Intinya adalah kita mencoba untuk menghadirkan rasa sayang kepada anak-anak sekitar kita agar bisa lebih semangat walaupun di masa pandemi. Kira-kira itu saja dari saya, yang lainnya nanti kita bisa tanya jawab atau sekedar sharing-sharing. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Palupi, kan jadi ngikut ya. Terima kasih banyak. Nggak usah anak kecil, kayaknya saya aja amazed dengan musik-musiknya itu, jadi ikutan nyanyi walaupun ya jaim-jaim tadi tahu kelihatan ya. Ngikutin A, I, U, E, O gitu ya. Oke, untuk karena sekarang udah jam 9, mungkin kalau ada yang mau tanya langsung unmute aja kali ya. Kita karena cuma sedikit ini Boleh. yang kalau pertanyaan dari saya dulu boleh? Boleh Kak, silakan. Gitu. Sebenarnya ini sih Kak. Kalau untuk tadi kan Kak Tisa, saya juga sebenarnya udah ikutan voice over juga udah mungkin sekitar 1-2 tahun yang lalu Kak Lupi. Cuma malas berlatih ya. Iya. Gitu. Ini dipakai banget gitu untuk cerita. Gitu. Jadi waktu kapan saya kan isi PDP, saya mau bikin apa sih kayak sandiwara gitu, mereka yang isi suaranya anak-anak gitu. Saya bikin cerita lah, tapi kurang bercerita gitu. Makanya kalau saya mau bikin cerita-cerita kan mungkin untuk ngopi melihat apa sih kerangka cerita dari buku-buku yang katanya Kak Palupi apa kontennya harus kuat gitu, buku-buku yang bercerita yang kontennya kuat itu kalau boleh saran buku apa aja sih Kak gitu atau dari penerbit mana gitu. Oke, aku langsung jawab ya Kak. Boleh. Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk buku-buku cerita anak itu sebenarnya harus kontennya yang kuat memang, karena kan memang dunia anak itu mereka baru sampai pada tahap mereka tahu siapa tokohnya, siapa wataknya dari tokoh tersebut, terus misalnya ada yang baik dan ada yang jahat, misalnya standarnya seperti itu, di mana latarnya dan lain sebagainya. Nah, buku-buku cerita anak itu biasanya yang diminati oleh mereka pada level-level bawah, misalnya level-level TK sampai dengan SD kelas awal, itu adalah buku-buku yang picture book jenisnya, atau buku-buku yang bergambar. Nah, buku-buku yang bergambar ini udah banyak banget, Kak. Kalau untuk yang di online, itu Kakak bisa pakai aplikasinya namanya Let's Read. Ini aku tulis ya. Let's Read. Iya, ada aplikasi namanya Let's Read di Play Store. Itu bisa download cerita-cerita yang menyenangkan. Misalnya kayak cerita tentang Rudy. Dia mengajarkan arti percaya diri. Kayaknya aku punya deh, aku share aja ya langsung. Ini aku juga download di Let's Read. Jadi biar teman-teman juga langsung tahu cerita apa yang bisa di-download. Sebentar. Let's Pak Lupi kalau yang untuk kelas SD kelas 4, 5, 6 gitu, buku seperti apa ya? Kalau boleh. Kalau SD kelas 4, kalau SD kelas 4, 5, 6 biasanya udah lebih kayak ensiklopedi yang bisa diceritakan atau buku-buku buku-buku yang yang ensiklopedi jenisnya sudah ensiklopedi. Terus jenisnya udah berbagai pengetahuan. Tapi pengetahuan juga kan kadang bosan ya kalau diceritakan dalam metode ceramah. Itu sebenarnya cerita kupu-kupu tadi itu bisa juga loh untuk kelas 4, 5, 6
yang belajar tentang metamorfosis atau perubahan gitu ya, tapi kita sampaikan lagi dengan cara yang menyenangkan. Atau misalnya kita mau menyampaikan tentang bagaimana caranya kita merawat tubuh kita nih, misalnya kelas 6 materinya gitu ya. Bagaimana tubuh kita tuh sebenarnya punya organ-organ yang reproduktif gitu ya, yang misalnya pada saat akil balik, apa saja sih perubahannya, itu juga bisa dijelaskan dengan metode cerita seperti itu, atau metode role playing misalnya. Kalau stop, jangan pegang gitu, misalnya hal-hal yang sensitif pada tubuh anak-anak. Atau misalnya kelas 6 tuh lagi belajar tentang planet-planet gitu ya, misalnya belajar tentang gerhana bulan, terus misalnya belajar juga tentang planet misalnya Merkurius sampai dengan Saturnus, itu juga bisa pakai cerita. Misalnya pakai cerita, suatu hari ada Bapak Matahari. Bapak Matahari ini berhenti untuk menyinari planet-planet di sekitarnya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Lalu Merkurius bilang, Bapak Matahari, jangan berhenti terlebih dahulu. Aku masih membutuhkan sinar matahari untuk planetku. Lalu Venus juga bilang, Bapak Matahari, jangan berhenti dulu. Aku masih membutuhkan sinarmu untuk menerangi planetku. Lalu Bumi juga berkata, Bapak Matahari, tolong jangan berhenti. Aku dan orang-orang yang ada di bumi membutuhkan sinarmu untuk menghangatkan kami. Jadi sebenarnya apapun bukunya yang jadi referensi kita dan konten cerita kita, itu bisa kita olah lagi. Kalau dalam voice over kan misalnya dikasih ini ya, dikasih teks gitu ya Kak, kita bisa mengolahnya, teks itu mau pakai intonasi yang mana, mau pakai suara yang mana. Nah sama dengan cerita. Misalnya bentuknya ensiklopedi, bentuknya berat nih, tapi kita mau pakai cara menyampaikan dengan cara yang menyenangkan, itu juga bisa. Misalnya kita mengajarkan apa lagi yang susah ya ke anak-anak. Oh ini, tentang bunglon. Bunglon itu kan punya adaptasinya adalah dia mimikri ya, atau dia kamuflase, bukan mimikri, kamuflase ya, maksudnya dia mencoba untuk mengubah warna seperti pohon gitu ya. Misalnya ada cerita tentang bunglon gitu. Di suatu pagi, ada cerita tentang bunglon. Bunglon itu hampir saja ditangkap oleh seorang bapak-bapak yang suka sekali mengoleksi bunglon. Tapi bunglon pintar. Bunglon mencoba untuk menempel di pohon. Yeay, aku tidak kelihatan. Sekarang tubuhku seperti pohon ini. Lalu bunglon itu mencoba melompat lagi ke daun yang berwarna merah. Yeay, sekarang aku seperti daun yang berwarna merah. Padahal kita lagi ngajarin bahwa bunglon itu ada yang namanya kamuflase atau fase dia menyerupai apa yang ditempelkannya gitu, tapi disampaikan dengan cara cerita. Dan jangan lupa juga untuk melibatkan anak-anak ke dalam cerita. Biasanya kita asik ya selaku pendongeng itu asik sendiri gitu misalnya bercerita, tapi kita bisa melibatkannya dengan cara seperti apa? Dengan cara misalnya kayak tadi saat ada misalnya bunglonnya menangis atau tokoh kodoknya menangis, kita bisa bersama-sama menangisnya. Atau misalnya ada cerita tentang tadi yang monyet dengan kodok. Terus misalnya kodoknya menyelamatkan monyet yang tergelincir sendiri saat menaiki pohon. Siapa yang meminta tolong ya? Terus nanti tanya ke anak-anak, yang minta tolong siapa ya? Itu Momo biasanya gitu. Tolong, aku tenggelam. Misalnya si Momonya bilang kayak gitu. Aku harus nolongin gak ya? Tolongin gak teman-teman? Nah, libatkan anak untuk bisa bercerita. Itu juga salah satu hal yang memperkuat kita supaya cerita itu lebih hidup kepada anak-anak. Nah, terus juga kalau misalnya untuk bercerita, jangan lupa kita mencoba mengakrabkan diri dulu pada anak-anak. Jadi kita misalnya pakai ice breaking dulu Kak, atau nyanyi-nyanyi bareng dulu, sehingga fasenya sama gitu ya. Kan ada otak manusia tuh punya beberapa gelombang ya. Gelombang theta, beta, alfa. Nah, biasanya di gelombang alfa ini anak-anak mulai bisa untuk bercerita atau diajarkan sesuatu dengan cara yang menyenangkan. Makanya kan ada orang-orang yang mengkampanyekan dongeng sebelum tidur. Kenapa sih sebelum tidur? Karena kan rileks ya otaknya.
gelombang alfanya tuh sudah mulai gitu ya, sudah mulai jalan gitu, sudah mulai rileks, dan itu artinya bisa disampaikan pesan-pesan baik atau diajarkan supaya satu frekuensi terlebih dahulu. Nah, itu bagi orang-orang dewasa atau bagi anak-anak yang sudah besar. Kalau bagi anak yang kecil juga bisa juga. Terus pemilihan medianya juga harus banyak. Jadi kalau misalnya anak kecil misal pakai boneka, orang dewasa yang apa namanya yang SD kelas tinggi itu juga bisa pakai boneka, tapi bonekanya yang juga lebih kecil bagi mereka gitu. Jadi misalnya yang boneka ini masih bisa dipakai, saya masih sering pakai untuk anak-anak kelas tinggi, tapi memainkannya juga harus bisa gitu. Oke. Nah, ini halo. Kamu ngapain? Kan aku lagi ngisi webinar. Oh ya, aku mau ikutan aja. Oh, kamu mau ikutan? Iya, aku mau ketemu sama semuanya. Emang kamu diundang? Aku kan yang undang kamu. Aku nggak undang. Oh ya, udah deh. Aku tidur lagi. Nah, biasanya bisa pakai boneka-boneka yang lebih interaktif untuk mereka, itu juga bisa. Kayak gitu. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Palupi. Ini ada pertanyaan lagi satu Kak dari Kak Ahmad Rocky Robani. Kalau untuk anak SMP dan SMA, adakah tipsnya? Apakah kira-kira penyampaian seperti ini masih menarik menurut Kakak? Terima kasih. Masih menarik nggak kalau kata kamu? Gimana ya? Masih menarik nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Katanya biasanya kamu tahu. Kan kamu yang tahu. Oh, aku yang tahu, jadinya aku yang jawab. Iyalah, kamu yang jawab. Oh ya udah, nggak usah marah-marah. Ya, maaf. Oke. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak SMA, mereka kan lebih tahap perkembangannya kan sudah lebih mencari eksistensi diri ya, gitu. Nah, maka bisa dialihkan misalnya dengan cara mereka membuat karya. Membuat karya misalnya bukan lagi kita yang bercerita, tapi mereka yang coba untuk membuat ceritanya. Dan ajak mereka untuk actionnya bagi anak-anak yang punya passionnya. Karena kita ngerasain banget kan ya, tahap SMA tuh kita mau dilihat, mau dikenal gitu ya, mau punya identitas gitu ya. Nah, di mana caranya kita melakukan hal-hal yang produktif bagi mereka. Misalnya mereka terjun untuk mendongeng kepada adik-adik yang lain, atau mereka terjun untuk misalnya berlatih pada adik-adik yang lain. Bahkan anak SMA tuh suka tertarik loh sama latihan suara-suara. Saya pernah ngelatih anak-anak SMA sama SMP juga untuk memainkan boneka tuh mereka tertarik, nanti mereka mainin. Kamu pernah kan ya dimainkan sama anak SMA? Nggak pernah lah. Enggak, maksudnya dicoba untuk dipraktekin. Oh, itu pernah. Kalau dimainin mah aku nggak mau. Oh, kalau dimainin kamu nggak mau? Iya, nanti aku sakit hati. Oh, kamu emang udah tahu rasa sakit hati apa? Ya tahu lah, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah, biasanya anak-anak SMA juga seneng gitu dengan seni-seni ventriloquist atau seni-seni memainkan boneka. Jadi ubah sudut pandangnya adalah ketika SD, kita yang mungkin orang dewasa yang menyampaikan, tapi ketika kita SMP dan SMA, kita coba menjadi life partner bagi mereka gitu. Gimana caranya mengaktifkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak-anak di SMP atau di SMA. Biasanya hal-hal yang produktif itu mereka mau. Atau saya sering tuh jadi pelatih menulis bagi anak-anak. Jadi targetnya saya bukan lagi mengajarkan bagaimana cara menulis buat mereka. Tapi targetnya saya adalah bagaimana mereka caranya menulis terus bisa tembus di media dan nama mereka ada. Nah, itu yang saya targetin. Nah, biasanya alhamdulillah berhasil. Jadi kita cari line media yang bisa menerbitkan tulisannya mereka. Jadi mereka juga punya apresiasi pada diri mereka, oh ya ternyata dengan skill seperti ini, saya bisa melakukan hal produktif seperti ini. Dan kalau anak SMA tuh biasanya lebih kayak teman aja sih ya, lebih kayak teman karena mereka udah sebenarnya kita manusia kan anak SMA tuh sudah menjadi manusia yang sudah punya pemikiran sendiri, sudah punya banyak pengetahuan, jadi nggak lagi kita ajarin teorinya gitu sih biasanya. Tapi malah untuk mengajak mereka untuk bisa produktif seperti itu. Nah, ini tadi yang mau saya share sedikit, ini ada tentang Let's Read supaya kakak-kakak kalau mau download cerita yang gratis
gratis itu bisa pakai Let's Read kayak gini. Nah, ini salah satu cerita yang saya download. Saya coba baca ya sedikit saja. Ini sedikit. Namaku Rudi. Aku tinggal di Istau bersama kuda-kuda lain. Kami membantu anak-anak yang ingin belajar berkuda. Tapi aku tak pernah terpilih. Karena suraiku jelek. Surai itu kan nanti anak-anak pasti nanya, surai itu apa? Nah, itu bisa jadi kosakata baru buat mereka. Teman-temanku memiliki surai yang indah. Walaupun berganti sampo atau disikat, tapi suraiku tetap jelek. Suraiku jelek sekali. Tiap kali ada anak yang ingin belajar, mereka selalu memilih yang lain. Mereka tidak pernah memilihku. Hingga suatu hari, ada anak kecil. Aku pilih yang ini. Aku suka matanya. Matanya ramah. Sulit kupercaya ada yang memilihku. Kami pun bermain dengan gembira. Jadi menanamkan kepercayaan diri. Saya pernah bacain cerita ini dengan anak yang dibully karena rambutnya keriting. Saya bacain di depan teman-temannya dan anak itu. Tiba-tiba anak itu bilang, berarti kalau rambutku keriting, masih banyak kok yang mau temenan sama aku ya, Kak? Sebegitunya cerita bisa membangkitkan hati anak-anak. Nah, ini salah satu cerita yang saya download. Jadi ini di-download di aplikasi Let's Read, teman-teman juga bisa, itu bisa di-download secara gratis. Seperti itu, Kak, kira-kira. Oke, untuk kakak-kakak yang lain, adakah pertanyaan untuk Kak Palupi? Boleh Kak? Siapa? Oke ya, kok aku nggak tahu. Silahkan. Siapa nih? Kak Wanda, Kak mana tadi ada Anita ya? Kak Siapa? Hidayah, Kak Ima dari Home ya. Kak Eka, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Iya, ada lagi yang mau tanya. Gratis loh. Gratis. Iya loh, gratis. Cukup ya. Kak Palupi kalau nanti ada pertanyaan lagi mau sharing ke Kak Palupi boleh nggak? Boleh banget. Nanti kalau misalnya mau sharing seputar anak-anak SD ya, tentunya karena saya bidangnya anak SD, jadi teman-teman bisa sharing misalnya, atau ada teman-teman yang lagi kuliah di pendidikan gitu, di jurusan pendidikan, itu juga bisa sharing kalau misalnya kesulitan bikin RPP atau misalnya kesulitan nyari ide gitu ya, bisa sharing aja. Saya ada di Instagramnya Palupi Mutiasi. Terus di nomor WA saya ketik ya. Ya, itu Kak. Di nomor WA saya bisa di-sharing juga. Kalau seputar tentang pendidikan, insya Allah saya coba untuk bantu. Karena saat ini juga saya coba ngajar teman-teman mahasiswa di PT IKI. Di PT IKI itu jurusan PIAUD gitu. Jadi mencoba untuk menjadikan pendidikan jadi wadah untuk beramal lah sebenarnya gitu ya. Karena kan ya kita kan sebenarnya tahu pendidikan itu seperti apa gitu. Tapi yang kadang kita lupa adalah kita lupa untuk menerapkan apa sih sebenarnya yang kita sudah dapatkan gitu pendidikannya. Nah, saya mencoba untuk membantu teman-teman juga. Atau bisa lewat Lala juga nantinya gitu. Kalau mau minta kontak saya langsung ke Lala juga bisa. Gitu Kak Cotra. Terima kasih banyak Kak Palupi atas pembicaraannya hari ini, sangat bermanfaat dan membuka mata wawasan kita ya, membuka wawasan kita gitu sebagai volunteer dari Home. Terima kasih banyak Kak Palupi. Kalau boleh. Sama-sama. Kalau boleh aku rangkum ya, mungkin nanti Kak Palupi kalau salah diperbaikin ya. Rangkum sedikit aja untuk pembicaraan tadi, bahwa yang Cotra tangkap sih
filosofi pendidik adalah satu, apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Nah, itu tadi, oh ya ini kayaknya harus dicamkan nih. Jadi emang udah harus ninggalin segala permasalahan di rumah, jadi semuanya pakai hati biar mereka merasakan apa yang kita sampaikan. Kemudian masa kecil anak baiknya diisi dengan mendengarkan ya Kak, ternyata agar anak-anak nggak jenuh gitu. Ya walaupun saya juga belum punya anak, juga bukan guru gitu, tapi sebagai tante ya gitu, kadang-kadang nggak sabar juga sama anak karena hari-harinya nggak sama anak itu, apalagi seorang ibu pasti kan udah gitu gemes gitu. Nah, jangan sampai mereka datang ke home mereka gemes sama kita, kita gemes sama anak-anak gitu, kayak emaknya di rumah kan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi perkembangan kita harus bercerita karena itu berhubungan dengan perkembangan limbik atau pusat memori otak ya. Pada otak manusia, karena pada saat perkembangan anak dari lahir sampai SD itu sangat berkembang pesat. Jadi ini masa-masanya kita untuk mengisi hal-hal baik, cerita-cerita baik supaya diingat, seperti contohnya tadi yang kasus tsunami. Mereka karena dengar cerita jadi berdampak sedikit terhadap bencana tsunami. Kemudian yang paling penting adalah tadi hal yang harus dipersiapkan dalam bercerita, yaitu satu, konten cerita yang kuat, menghadirkan imajinasi, kemudian ekspresi yang totalitas, nggak boleh jaim, variasi intonasi yang bisa kita pelajari baik dari voice over maupun tadi AUEO dan lidah ya Kak. Itu metode AUEO gitu. Dan emang kalau untuk anak SD, PAUD sampai SD, baiknya kita memang bercerita, menyampaikan cerita. Tapi kalau untuk anak SMP dan SMA, lebih baik libatkan mereka untuk membuat cerita atau membuat tulisan dan memberikan hal-hal aksi yang produktif kepada mereka. Yang produktif ya. Dikasih kerjaan ya Kak, kasih tugas deh. Karena kan kalau misalnya pikiran mereka sibuk gitu ya, kadang kan anak SMA tuh kelebihan energi ya. Anak SMP, ya, SMA tuh energinya masih banyak. Ya, makanya kenapa dibilang kadang, kenapa kamu ikut tawuran, misalnya ikut-ikutan, ya nggak apa-apa, cuma pengen ikutan aja. Tapi kan kalau orang dewasa kayak kita, ya ngapain lah ikutan orang itu. Tapi bagi mereka yang masih kelebihan energi, ya itulah energi mereka tidak tersalurkan, makanya disalurkan ke hal-hal yang produktif. Betul Kak, benar. Salah satunya ya ini ya Kak ya. Jadi kan kita juga ada ya yang SMP dan SMA sebagai penerima manfaat di home gitu. Jadi boleh juga nanti kita diskusi sama Kak Palupi untuk ada beberapa sih yang cita-citanya juga menjadi penulis Kak gitu di Home Depok. Ada kelas 1 SMP kalau nggak salah. Jadi mungkin nanti bisa kasih wadah. Ya, atau nanti kita bisa sharing Kak kelas kepenulisan untuk anak-anak SMP. Oh, oke. Baik. Terima kasih banyak ya. Berikut rangkuman dari Cotra, kurang lebihnya mohon maaf. Gitu boleh. Selanjutnya ke Kak Nikma ya. Kak Paluti makasih banyak. Di sini kuis ya Kak Nikma ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Cotra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengirimkan tulisan-tulisan saya. Jadi waktu itu saya nulis di majalah Gadis, majalah Story, walaupun nggak pernah terbit di SMP itu. Tapi ternyata terbitnya ketika di SMA. Nah, ketika SMA itu saya terbit di Media Indonesia, di Kompas Muda, bahkan jadi penulis kolom Media Indonesia termuda gitu ya, yang akhirnya jadi berkesempatan menjadi reporter juga di salah satu media yaitu di Gensindo. Jadi by pengalaman itu saya merasakan bahwa kalau punya passion di masa SMP dan di masa SMA, kita memang perlu menemukan mentor yang tepat untuk bisa memberikan jalan atau ruang kepada kita untuk mendorong apa passion kita jadi sebuah kenyataan. Waktu itu saya menemukan guru saya. Jadi sayang banget kalau anak-anak SMP SMA ini
tidak menemukan mentor. Nah, alhamdulillah beruntungnya di home nih ada kakak-kakak yang mungkin bisa menjadi mentor terbaik buat mereka. Gitu. Jangan sungkan untuk sharing tentang kepenulisan juga ya kakak-kakak semuanya. Udah, kembalikan ke Kanikma. Silakan Kanikma. Masya Allah, luar biasa banget ya materi hari ini. Terima kasih banyak Kak Falupi atas materi yang dibagikan. Ini sangat bermanfaat banget bagi kami ya. Kita doakan semoga pemateri hari ini Kak Falupi Allah berikan kesehatan selalu, terus diberikan keberkahan di semua aktivitasnya dan dimudahkan dalam rezekinya. Amin. Terima kasih juga Kak Catra udah memandu jalannya materi tadi. Begitu juga sama peserta yang lain. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga Allah ridho dan izinkan kita menjadi orang yang bermanfaat untuk negeri dan umat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ini ada yang seru Kak. Ada kuis berhadiah untuk 3 orang pemenang. Masing-masing nanti akan dapat voucher Dana atau OVO atau GoPay sebesar Rp50.000. Karena ingin materi, jadi saya persilahkan ke Kak Palupi mengajukan 3 pertanyaan. Nanti yang menjawab dan yang beruntung akan dapat voucher itu. Silakan Kak. Oke, baik. 3 pertanyaan ya. Challenge aja kali ya, jangan pertanyaannya karena aku tadi juga ngerasa aku sharingnya juga by pengalaman, jadi aku mau challenge aja. Boleh teman-teman coba ciptakan satu cerita, boleh satu cerita ataupun satu lagu. Ini buat 2 orang ya. Ciptakan cerita ataupun satu lagu sederhana yang bisa mendidik anak-anak. Boleh dikasih waktu 2 menit. Temanya bebas atau gimana nih Kak? Moderatornya juga boleh ikutan, kayaknya udah siap-siap tuh Kak. Ayo kakak-kakak yang lain silahkan. Sudah ada yang ketemu inspirasinya? Kak Aldila? Lagu ya Kak Falupi ya? Ya, lagu boleh, cerita Lagu apa boleh. ya? Boleh diubah liriknya misalnya dari lagu apa itu juga boleh. Asalkan tidak buat tujuan komersil ya, biasanya boleh. Tapi kalau untuk tujuan komersil kan nanti itu kena copyright ya. Tapi kalau untuk tujuannya pendidikan itu biasanya nggak apa-apa. Susah, kalau susah lambaikan tangan biar diganti yang lain. Oke, Kanikma kayaknya diganti dulu deh. Digantinya adalah ya. Sebutkan persiapan bercerita yang bisa dilakukan oleh kita semua. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam bercerita? Kan tadi Kak Rocky mau nyanyi. Iya, Kak Rocky silakan. Oh iya, karaoke silakan. Ini tes aja ya, kali ya. 1, 2. Boleh Kak. Perlu tampilin muka nggak Kak? Boleh, tampilin muka juga boleh. Aku gajah yang gagah berani, mulutku panjang cantik sekali. Salah, antara itu belalai. Gak apa-apa, diulang. Aku diketawain Kak, jadi malu Kak sama teman-teman. Bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu buat karaoke.
Silakan Kak. Ini untuk Ulangi ya, challenge. Kak. Oh, udah. Ya, silakan Kak, lanjutkan. Diulang. Nggak jadi, nggak jadi. Kok nggak jadi? Ayo Kak, nggak apa-apa. Aku tulis liriknya lagi deh ya. Ya, Nanti ya terakhir boleh. aja mungkin. Sip. Tulis liriknya dulu, baru nanti kita nyanyiin sama-sama ya. Silakan kakak yang lainnya mau jawab pertanyaannya, apa sih yang harusnya dipersiapkan dalam bercerita kepada anak-anak? Ya, silakan kakak yang lain. Siapa yang mau jawab? Ayo, ada OVO loh, 50.000 lumayan loh buat beli makanan. Aku pengen jawab. Kayaknya kalau ini Silakan, Kak, Kak. kalau pertanyaan Nasi atau bersuaranya yang jelas. ya variasi suara. Iya. Terus satu lagi yang kayak SpongeBob yang nggak boleh hilang. SpongeBob tuh suka Karakter, bilang, harus punya karakter. bukan. Ini imajinasi. Imajinasi. Ya benar, imajinasi. Iya, betul sekali. Kak Cota pengen jawab, Kak Cota nanti jawab pertanyaan terakhir aja ya Kak. Kan ada 3 kan? Ada 3. Iya. Kak Rocky jadi nyanyi Kak, yuk. Ayo Kak Rocky, silakan Kak Rocky. Halo, apa? Tes? Ya, masuk kok Kak, masuk. Sebentar Kak, jaringan belum stabil Kak. Tes. Sudah. Aduh, jadi nungguin, jadi nggak enak, Ayo silakan Kak. Oke, sebentar ya Kak. Satu menit kali ya Kak ya. Boleh. Kan lagi bikin liriknya. Gak gampang ternyata bikin lirik yang kayak gitu ya. Ayo dikasih waktu 1 menit sambil pertanyaan yang terakhir. Nih siapa yang bisa jawab nih pertanyaan yang terakhir aja. Pertanyaan terakhir adalah sebenarnya kenapa sih kita harus mendidik dengan hati? Dan apa yang membedakan antara manusia dengan teknologi? Siapa yang mau jawab? Ayo, kenapa kita harus mendidik dengan hati?
Dan apa yang membedakan manusia dengan teknologi? Wah, seru nih. Ayo kakak yang lain, Kak Wanda. Tadi udah masuk ke ini Gaya kalau aku udah Saya. ngejawab. Masuk kan udah kan kamu satu, Lala. Oh, udah ya berarti. Kak Eka, yuk silakan. Atau Kak Cotra mau jawab lagi? Ya boleh Kak Cotra, moderatornya. Nggak ada yang jawab ya? Iya, coba Kak Cotra silahkan. Coba ya, walaupun ya nanti ntar salah nggak apa ya. Nggak apa-apa Kak. Pertanyaannya Apa yang membedakan sebenarnya manusia dengan teknologi dan Aduh, tulis kenapa dulu. pendidikan itu harus dari Ada hati? denger Salsa nyanyi gini, nyanyiin lagi ya. dari hati ke hati karena supaya punya rasa, jadi kita menghadirkan rasa sayang ke anak-anak, karena dari rasa sayang itu mereka muncul tuh imajinasi yang berhamburan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau bedanya manusia dan teknologi ya tadi menghadirkan rasa, interaksi, karena manusia juga makhluk sosial ya. Jadi kalau kita disapa dengan intonasi yang berbeda pun akan menghadirkan yang berbeda gitu. Jadi kalau datar kayak robot tuh Mbak Indomaret tadi kata Kak Palui kan selamat datang gitu. Jadi sama selamat datang gitu. Kan kalau di TikTok, aduh, saya jadi kesentil lagi nih TikTok kalau itu kan Mbak Indomaret aja nyapa, masa kamu enggak gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih Kak Chandra. Ya, benar sekali kalau misalnya sekali lagi kenapa harus dari hati karena yaitu biasanya hati anak-anak tuh jauh lebih lembut dan lebih sensitif. Makanya kadang kan yang dibilang kan anak-anak tuh punya hati yang jujur ya, gitu. Tidak seperti kadang orang dewasa yang kadang bisa menyembunyikan banyak hal. Tapi sebenarnya kalau anak-anak tuh lebih gampang untuk lembut hatinya. Nah, kalau ya itu benar, robot itu nggak bisa memberikan rasa. Bahkan secanggih apapun teknologi sebenarnya membutuhkan manusia. Komputer kalau rusak siapa yang benerin? Apakah komputernya? Enggak kan, manusia. Handphone kalau rusak siapa yang benerin? Apakah handphonenya? Enggak, yang benerin tetap manusia. Jadi nggak ada yang bisa menggantikan rasa dan interaksi yang dilakukan oleh manusia. Berarti kakak-kakak volunteer juga harus menghadirkan diri untuk bisa mengajar anak dengan hati. Terima kasih Kak Cotra. Yuk Kak Rocky terakhir. Ayo, kita latihan yuk. Bismillah. 1, 2, 3. Aku gajah yang gagah berani, badanku berat tinggi sekali. Aku binatang terbesar di darat, karena aku makan tanaman yang banyak. Aku punya belalai yang panjang untuk bernafas dan jadi tangan. Ku punya gading dekat mulutku untuk menjaga Sepertinya delay. Sebenarnya putus-putus. Iya, sinyal putus-putus, tapi Masya Allah sekali. Di dalam akulah stabil. Ya,
kuping kakak. Oke, berarti lagunya gini ya. Aku gajah yang gagah berani, ku punya belalai dan badan yang tinggi. Aku gajah yang gagah berani, aku pun gajah yang gagah berani. Badanku berat, ku punya gading. Aku gajah yang gagah berani. Kayak gitu, jadi anak bisa tahu bahwa gajah itu adalah gagah dan berani. Misalnya bagi anak-anak yang tubuhnya besar, itu adalah anugerah yang mereka harus syukuri juga karena mereka terlihat gagah dan berani. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Jadi nanti yang dapat menjawab ada Kak Lala, Kak Cotra, dan Kak Rocky pada hari ini. Saya kembalikan kembali ke Kak Nikma. Silahkan Kak Nikma. Oke, terima kasih banyak Kak Palupi, Kak Cotra udah jawab, Kak Aldila juga Kaki, seru banget lagunya. Jadi untuk tiga penjawab ini langsung bisa kita putuskan pemenangnya, Kak? Bisa. Oke, sip. Jadi selamat ya kepada 3 pemenang, Kak Rocky, Kak Cotra, dan juga Kak Aldila. Semoga bermanfaat nanti voucher dana GoPay atau UPO-nya untuk beli apa yang ingin dibeli. Oke, sip. Sebelum kita tutup, sebaiknya ini ya, kita adain foto bareng dulu sebagai kenang-kenang. Hari ini seru banget belajarnya. Hari ini seru banget kita materinya. Untuk kakak-kakak yang lain, boleh silahkan open kameranya, Kak, supaya kelihatannya. Oh iya, tadi kan aku belum challenge. Aku belum challenge kakak-kakak. Jadi tadi ada yang minta lagu cicak-cicak, tapi harus pakai suara yang berbeda. Pertama, cicak-cicaknya pakai suara A dulu, boleh ya, sama-sama ya. Cicak-cicak di dinding. Sekarang pakai suara E. Diam-diam merayap. Pakai suara O. Pakai suara I. Up. Lalu nah, kalau teman-teman suaranya yang banyak, jangan lupa untuk berlatih dan berlatih. Karena sebenarnya ketika teman-teman mengikuti workshop cerita, workshop voiceover, itu hanya ilmu tambahan. Tapi panggungnya teman-teman atau misalnya upgrade dirinya teman-teman adalah dengan cara berlatih. Jadi jangan lupa ketika dapatkan ilmu, berlatih dan diaplikasikan. Karena segala sesuatu yang diaplikasikan akan jauh lebih berdampak pada diri kita sendiri maupun orang lain. Begitu kakak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Palupi. Yuk ke kakak yang lain sebelum kita tutup, silahkan open dulu kameranya. Kita ambil foto bareng-bareng. Silahkan Kak Eka, Kak Ida, ada Kak Alvin juga. Oke kakak-kakak, aku foto ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya Kak, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih Kak Aldila. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Palupi, terima kasih Kak Catra, dan kakak-kakak yang lain yang berpartisipasi dengan baik pada training malam hari ini.
Semoga kita dipertemukan lagi ya di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Amin. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita melafalkan Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengikuti training malam hari ini. Saya selaku pewara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal yang kurang berkenan, banyak kesalahan. Terima kasih banyak yang mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Nah, Dadah, makasih Kak Palupi. Ya, terima kasih kakak. Maaf nih baru Ya, ini Kak baru masuk. Alvin. Maaf ya. Ntar rekamannya ada Ada, kan? insya jangan Allah. Kak. Insya Allah. Ada materi juga. Ada Kakak Palupi. Ada Oh, materi iya. juga ya? Iya, nanti bisa. Ya, ada materi juga dari Kak Palupi nanti. Share boleh ya, Kak? Izin.